dikasih harta rizki oleh Allah 1 juta. Ya, itu adalah kebaikan. Ya, jadi teman-teman nih konsep Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu ada di sini sebetulnya. Ketika kita meminta, ya Allah berikan kebaikan kepada kami di dunia, maka Allah berikan tuh berupa rizki. Misalnya rizki itu 1 juta. Ya, maka di dalam rizki nikmat 1 juta ini ada kebaikan akhirat. Ya. Yang kita minta, karena kita kan di dalam doa kita, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. 2 hal. Dan Allah selalu memberikannya berbarengan dua-duanya. Yang akhirat ini kita masih dikasih pilihan. Kamu mau mengambil atau enggak? Ya, kalau rizki yang berupa dunia, pasti orang akan ngambil. Enggak ada pilihan, pasti akan ngambil. Nah, ketika kita mengambil harta yang Allah berikan 1 juta itu, sebenarnya ada kebaikan buat akhirat. Nah, kita mau ngambil enggak? Dari mana kebaikan itu bisa kita ambil dari 1 juta itu? Dengan mengambil sebagian dari harta itu untuk kita infakkan di jalan Allah. Ya. Untuk liunfik fisabilillah, supaya diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, dibagi untuk orang-orang fakir, fuqara wa du'afa. Ya. Itu kebaikan. Maka kalau kita harus konsisten, kalau kita meminta kepada Allah dunia, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, maka kita harus konsisten. Ketika kita diberi kebaikan dunia dan akhirat, ambil dua-duanya. Jangan sampai nanti Allah menilai kita ini nggak bersyukur. Sudah minta kebaikan dunia akhirat, dikasih kebaikan dunia akhirat, tapi yang diambil cuman kebaikan dunia doang, kebaikan akhiratnya tidak diambil. Na'udzubillah min dzalik. Maka teman-teman ya, kalau kita ada kebaikan, misalnya contoh yang lain, kita diberikan nikmat kesehatan, kebaikan dunia berupa kesehatan. Ya, ketika kita sehat, prima, kekuatannya luar biasa. Ada tetangga kita yang sakit, dalam kondisi dia du'afa, fakir, nggak mampu, tidak ada keluarganya. Kita tidak mau membantu. Ya, itu kita menolak kebaikan akhirat. Padahal kita memintanya. Maka teman-teman manfaatkan ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita. Jangan sampai kita kufur. Jangan sampai kita ingkar. Jangan sampai kita tolak. Karena kalau kita sudah menolak sekali, 2 kali, Allah akan menutup pintu rizki itu. Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih ini teman-teman yang sudah nge-like, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan. Mas Teos, saya mau belajar fikih, bisa beri referensi tingkatan kitabnya dari paling bawah sampai atas. Jadi kalau sebetulnya gini Mas Teos ya, kalau dalam hal fikih ini banyak ya, mau belajarnya yang madhab siapa, mau madhab Syafi'i, mau madhab Hanafi, mau madhab Maliki atau Hambali. Nah, itu ada beberapa referensi yang berbeda, fikihnya memang berbeda, dan ulama-ulamanya pun juga berbeda. Maka belajar fikihnya itu fikih yang sederhana, yang sederhana, yang buat pemula saja. Yang buat pemula itu apa ya? Yang buat pemula ini, yang kalau saya referensiin buku fikih Imam Syafi'i ini bagus banget. Buku fikih Imam Syafi'i ini ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dan bahasanya mudah, terus apa namanya? Susunannya itu enak untuk dibaca ya. Dan runut ya, dan runut itu yang penting. Kalau nanti sudah bisa
pada taraf level awal, kemudian naik level kedua, ketiga, dan keempat, itu nanti akan lebih berat lagi, karena kalau kita belajar fikih, maka harus kita paham pokok dasar dari ilmu fikih ini yang diciptakan oleh Imam Syafi'i, ilmu usulul fikih, ya, ilmu pokok-pokok fikih, ya, berupa kaidah-kaidah yang darinya diambil hukum-hukum fikih, ya, yang berkaitan dengan fikih. Maka teman-teman semua belajar fikih ini sebetulnya sangat-sangat sederhana, cuman dibutuhkan pemahaman yang benar-benar kuat. Satu, kedua, harus suka membaca. Kalau nggak suka membaca, bakal dia berhenti di tengah jalan. Karena fikih itu saling bertautan antara satu dengan yang lainnya. Ya, contohnya misalnya gini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu tidak boleh, ya, kalau di dalam hadisnya contohnya apa ya? Rasulullah melarang menyisir rambut, ada dalam hadisnya itu. Larangan ini bentuknya bukan sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang haram. Dan ketika kita memahaminya ini haram atau makruh atau mubah, ya, itu karena perintahnya Rasulullah itu, larangannya Rasulullah langsung. Nah, itu kita harus merujuk pada qaul aqwalu ulama, pendapat-pendapat ulama. Dan itu kita harus membuka buku-buku fikih atau buku-buku hadis yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi nggak gampang main ngambil kesimpulan, kamu sesat, kamu bid'ah, kamu ini. Padahal ulama-ulama terdahulu sudah mengeluarkan fatwa atau bahkan melakukan ijtihad untuk menentukan sebuah hukum. Ya, itu pentingnya. Wallahu a'lam. Nah, di kampung saya muadzin Jumat diutamakan harus sudah menikah, ya. Mungkin afdoliyahnya kalau afdoliyah pun tidak ditentukan, ya. Jadi yang sudah beristri atau belum beristri misalnya, tapi dia bacaan azannya bagus, ya, bukan kayyalal falah misalnya. Ya, meskipun dia sudah beristri, tapi kalau dia makhrajnya nggak benar, maka dia tidak berhak. Dia jadi harus benar-benar bahasanya makhrajnya harus bagus. Hayya 'alal falah. Ya, kapan harus kaf, kapan harus ha. Karena banyak yang muazin itu kayyalal falah. Ya, falah. Ada bahkan yang ini kalau ada kata falahun dengan falahun itu bedanya jauh banget. Ketika seorang muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, berarti ayo kita bertani. Tapi kalau hayya 'alal falah itu artinya ayo kita menuju kepada kemenangan. Maka harus hati-hati. Ya, kalau muadzin dia nggak mengerti maknanya, nggak bagus makhrajnya, maka dia lebih baik untuk tidak azan. Maka diserahkan kepada yang lain yang lebih bisa dan lebih paham. Wallahu a'lam. Terima kasih teman-teman, nih Mas Rizaldi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, ya, apakah sholat di masjid diwajibkan untuk laki-laki? Ada pendapat ulama yang mengatakan sholat jamaah di masjid itu wajib hukumnya. Ya, ada yang mengatakan bahwa hal itu didasarkan pada hadis yang salah satu hadisnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk sholat di masjid. Kalau beliau mengatakan, aku akan membakar
rumah orang yang tidak sholat di masjid. Nah, tapi kalau menurut madhab Syafi'i hukumnya sunnah, ya, dengan berdasarkan pada hadis yang sama sebetulnya. Karena ketika Rasulullah SAW mengancam akan membakar kalimat itu, tapi Rasulullah tidak membakarnya, ya. Artinya itu ancaman, tapi kemudian itu hanya penekanan, gitu ya. Sifatnya hanya penekanan, sehingga Imam Syafi'i mensunahkan. Wallahu a'lam. Ahlan wa sahlan Mas Ahmad Lazim. Izin bertanya, Ustadz tolong beri tertiban kitab untuk pemula sampai advance, ya, untuk fikih. Mas Teos, nanti saya coba ini kan ya, saya takut salah nanti kalau saya kasih judul-judul yang ini agak asing malah nanti ini. Saya coba nanti saya carakan. Mas Teos bisa nggak bahasa Arab? Kalau nanti bisa bahasa Arab, nanti akan saya referensikan beberapa judul buku ya. Tapi kalau nggak bisa, belum bisa bahasa Arab, nanti kita coba carikan judul-judul yang kira-kira sudah diterjemahkan gitu ya. Jadi banyak sih yang buku-buku yang kayak dipakai di, kalau yang ini ya, yang madhab Syafi'i gitu, banyak yang sudah diterbitkan, yang sudah diterjemahkan. Tapi itu yang penting, kalau Mas Teos kira-kira sudah jago bahasa Arab, nanti kita carikan referensi yang buku-buku fikih berbahasa Arab. Tapi kalau belum jago, nanti kita akan carikan yang judulnya bahasa Indonesia, ya. Insya Allah nanti saya coba catatkan. Izin bertanya, apakah larangan tidur di majelis ilmu? Jadi kalau kita tidur ya, memang tujuannya tidur, itu dilarang. Artinya gini, ketika kita datang, kemudian kita memang dari rumah, aku mau tidur di masjid, nah itu yang dilarang. Tapi kalau kemudian kita duduk mendengarkan majelis ilmu dan kemudian kita ikutin ceramah dan tausiahnya Ustadz, kemudian kita tertidur, nah itu lain ya. Itu tidak ada larangan, karena itu namanya mengantuk ya. Bahkan kalau mengantuk di dalam sholat Jumat saja itu dibolehkan, selama duduknya tidak bergeser, bagian pantatnya tidak bergeser, maka itu tidak membatalkan wudhunya. Tapi kalau sudah pantatnya bergeser, bokongnya bergeser ke kanan atau ke kiri, maka sudah dikategorikan batal ya, meskipun dia merasa tidak ada keluar angin dari duburnya gitu misalnya. Tapi karena ada pergerakan bokong ke kanan ke kiri, itu dikhawatirkan ada angin yang keluar tanpa atau di luar, tidak disadari oleh pelakunya. Jadi kalau tertidur ya, bukan tidur. Tidur itu artinya sengaja dia tidur. Bahkan kalau pakai bantal itu apalagi ya. Kalau memang dia mendengarkan dan kemudian terkantuk ya, itu memang itu Allah yang berikan ya. Idzyughashikumun nu'asa amanatan, itu ketika kita diliputi rasa kantuk, itu sebetulnya nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ngantuk di majelis ilmu, jangan dituruti. Upayakan ketika kita mengantuk langsung, jangan nunggu-nunggu, langsung kita ke tempat midoah, tempat wudhu, untuk kemudian kita wudhu lagi meskipun kita belum batal, karena itu akan membantu ketika kita berjalan saja, itu sudah menggerakkan tubuh kita sehingga peredaran darah kita bekerja lebih bagus. Apalagi kalau kita sudah kenain air, maka akan lebih semangat lagi. Jadi jangan sia-siakan kalau ada majelis ilmu dengan tertidur begitu saja ya. Karena teman-teman,
Jadi kalau lagi di majelis ilmu itu keutamaannya banyak banget. Salah satunya ketika ada majelis ilmu, baik itu majelis ilmu atau majelis zikir, maka malaikat akan berkumpul mengitari majelis ilmu itu. Maka ketika malaikat sedang mengitari di atas orang-orang yang bermajelis itu, apabila sampai mendengar doa orang yang bermajelis itu, kemudian malaikat mengaminkan doanya, maka Allah tidak akan menolak doa tersebut. Pasti Allah akan kabulkan. Maka ketika bermajelis, jangan hanya mendengarkan, tapi juga berdoa dan berzikir. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menghirup serbuk nikotin? Soalnya itu bikin kecanduan buat tubuh. Nggak usah berkaitan dengan hukum agama. Hukum negara aja itu dilarang. Ya. Sesuatu yang dilarang oleh negara udah otomatis dilarang oleh agama. Ya. Nah, kalau sebetulnya kalau merokok itu juga dilarang oleh agama. Dan dilarang juga oleh pemerintah, oleh negara. Jadi ya udah otomatis itu tidak dibolehkan. Ya. Meskipun misalnya untuk pengobatan, ya, alasan pengobatan seringkali dijadikan alat untuk menghirup barang-barang terlarang tersebut. Wallahu a'lam. Mbak Saidah, Assalamualaikum Ustadz, apakah wajib menyampaikan air ke dubur bagian dalam ketika mandi janabah? Tidak perlu, ya. Yang harus kena air itu yang bagian luar saja yang kejangkau. Tidak harus kemudian sampai memasukkan air dengan jari misalnya, itu tidak perlu. Jadi bagian yang bisa kejangkau saja. Ya, misalnya dengan kita usap dan kita basuh dan itu sudah mengenai, itu sudah cukup. Tidak perlu harus sampai ke dalam-dalamnya. Ya. Wallahu a'lam.